Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yulianti. Saya sahabati Komisariat Pabelan UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang saya hormati sahabat-sahabati panitia PKD UIN Wali Songo 2020. Yang saya hormati sahabat-sahabati PMII UIN Wali Songo serta sahabat-sahabati PMII Komisariat Pabelan yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan membicarakan tentang konsep aswaja sebagai dasar berpikir gerakan Islamisasi di Indonesia. Nah, di sini sebagai kader PMII kita wajib dan kudu tahu terkait aswaja sebagai kerangka berpikir dalam bergerak. Saya akan membicarakan beberapa poin yang terkait hal ini. Nah, poin itu seperti yang pertama, aswaja itu sendiri. Aswaja itu apa? Aswaja adalah kepanjangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terdiri dari dua kata, as-sunnah yang artinya jalan dan jamaah yang artinya golongan orang-orang. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat disimpulkan sebagai suatu golongan yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah-sunnah Nabi. Nah, dan dalam mengikuti ajarannya itu ada beberapa poin seperti akidah, fikih, dan tasawuf yang kita ikuti dalam aswaja. Nah, yang pertama, dalam akidah itu kita mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dan dalam fikih aswaja mengikuti 4 mazhab, yaitu ada mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, sedangkan dalam bertasawuf aswaja mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi. Nah, itu poin pertama yang harus kita tahu terkait aswaja. Yang kedua, dalam hukum-hukum yang ada di aswaja itu bersumber pada sumber yang sudah terpercaya. Ada 4 sumber hukum dalam aswaja. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran kita tahu sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, dalam aswaja menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Nah, dari 4 sumber hukum tersebut sudah kita percaya kebenarannya. Nah, yang poin ketiga adalah ada konsep-konsep bergerak dalam aswaja. Yang pertama ada tawasud, tawazun, ta'adud, dan tasawuf. Nah, 4 ini, yang pertama tawasud artinya sifat tengah-tengah. Nah, dalam bergerak kita itu tidak ada keberpihakan, tidak condong ke kanan, tidak juga condong ke kiri. Maksudnya kita di tengah-tengah, seperti itu. Yang kedua ada tawazun yang berarti netral. Nah, aswaja terkait sikap dengan politik itu tidak selalu membenarkan kelompok garis keras. Nah, itu yang dimaksud netral. Nah, yang ketiga ada ta'adul, yaitu artinya seimbang. Dalam bidang sosial itu kita mudah bergaul dengan yang baik Islam ataupun non-Islam,
dengan budaya kita seperti itu. Jadi kita dapat bersosialisasi dengan baik dengan adanya sifat ta'adul. Dan yang keempat ada tasawuf yang berarti toleran. Toleran dimaksud adalah toleran antar sesama manusia, seperti itu. Nah, jika kita sebagai kader PMII bisa mengikuti kerangka berpikir yang seperti itu, pola pikir yang seperti itu dapat menimbulkan produk pemikiran yang dinamis dan progresif. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Maaf jika ada salah kata dan jika ada salah datangnya dari saya, jika ada benar dan baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.